Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Senin ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang sihir ya. Sihir ini akan melemah manakala kita itu bisa mengendalikan emosi kita. Sihir itu yang diserang emosi, teman-teman ya. Ketika emosi kita ini bangkit, maka tindakan kita ngawur. Yakin ya. Ketika kita emosi, maka tindakan kita ngawur. Ketika tindakan kita ngawur, hasilnya pasti juga berantakan. Jadi rumusnya ada di sana. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Ini yang harus Anda sikapi di dalam kehidupan Anda. Ya. Jadi jangan sampai ya teman-teman weton Senin ini ketika Anda terindikasi adanya sihir, tidak bisa mengendalikan emosi Anda. Makanya perlu itu yang namanya puasa. Puasa ini adalah salah satu cara yang terbaik supaya emosi kita itu terkendali. Itu adalah dengan puasa. Ya. Karena ketika kita puasa, suplai makanan ya yang membangkitkan emosi kita itu terhenti. Ibarat motor ganok bensin iso melaku ndak iso. Nah, diharapkan dengan kita puasa itu kita itu akan mudah untuk mengontrol, untuk menjadi raja atas diri kita. Orang terkena sihir itu seperti itu. Ataupun kalau Anda terkena sihir, emosi Anda ini katakanlah liar ya. Sulit untuk dikendalikan. Kawin poso. Ya. Lah poso itu bukan hanya sekedar poso. Anda poso sahur njaluk empal. Anda poso sahur njaluk sate. Ya. Apa bukoe njaluk gulai. Ya Pak Pok ae, poso itu ngeposno rasa. Kan banyak toh sekarang ini ya. Akhir-akhir ini loh, sekarang ini poso itu wes jor-joran. Beda dengan zaman saya dulu masih SD ya. Masih SD itu poso ya mangan saono, buka ya mangan saono ya. Tapi sekarang tidak. Ketika sahur njaluk sing enak. Ketika buka, ya ketika sahur njaluk sing enak, ketika buka njaluk sing enak maneh. Ya, mentang-mentang saya sudah puasa 1 hari. Harapannya ketika kita puasa 1 hari, harapannya ketika kita sudah puasa 1 hari dengan makan enak mengembalikan, ya, mengembalikan energi tubuh kita. Padahal puasa itu yang kita ingin dapatkan itu adalah pengendalian diri, pengendalian emosi, pengendalian nafsu. Coba dibayangkan, ketika kita ini katakanlah dari pagi, dari subuh sampai maghrib kita melakukan kontrol diri, pengendalian diri. Terus ya, maghrib habis maghrib embolosno sik mangan takjil. Ngabuburit golek takjil. Pinggir dalan sing dodol seksi-seksi. Mari mangan takjil buka. Mari buka sembahyang tarawih. Mari tarawih mangan maneh. Kira-kira posomu itu berkualitas enggak? Ya enggak. Ya. Nah, inilah yang harus Anda pahami. Jadi pengendalian diri itu pada hakikatnya bisa kita lihat setelah kita menjalani tirakat itu. Ya, tirakat poso itu malah bukan pas poso ya jenenge poso enggak makan enggak ngombe ya pasti bisa. Ya. Untuk hasil dari kualitas puasa Anda itu melihatnya setelah puasa. Si nyonyo ndak ambil panganan ya. Si ambisi ndak Anda dengan makanan-makanan ya. Nah inilah puasa ini juga bisa ya untuk menghentikan suplai energi terhadap makhluk halus yang ada di dalam tubuh kita. Makhluk halus kiriman orang, sihir, telur, santet dan sebagainya. Sehingga mereka ini kekurangan energi. Ya. Ketika kita puasa, tubuh kita panas. Ketika tubuh kita panas, maka
makhluk halus tersebut akan kepanasan. Nah itu kalau kita lakukan secara terus-menerus berulang-ulang, makhluk halus itu tidak betah. Akhirnya pergi, akhirnya Anda akan sembuh. Ya. Nah, semoga teman-teman nonton Senin paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau Anda katakanlah kena yang namanya sihir, kawin, poso. Ya, poso ini bisa membersihkan dari dalam. Memaksa makhluk halus tersebut keluar dari dalam tubuh Anda. Itu dengan poso. Ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Nah, poso itu luar biasa. Manfaat puasa itu sangat luar biasa. Ya. Anda harus mencobanya. Jangan tidak dicobanya, Anda harus mencobanya. Ya. Paham ya? Paham tidak paham ya? Anda harus paham ya teman-teman. Jadi silakan ya, silakan dipraktekkan, silakan diaplikasikan. Kalau Anda terindikasi sihir, kawin poso. Ya. Itu cara untuk menanggulangi sihir, kawin poso. Sampai kapan ya? Sampai sembuh. Ya. Memang sulit ya, untuk menghilangkan sihir itu sulit. Kenapa? Karena sihir itu masuknya pelan-pelan. Ketika sudah masuk, ya itu sulit gitu, karena sudah menjadi kebiasaan. Sifat watak karakter Anda yang dulunya positif sudah berubah menjadi negatif. Kalau Anda terkena sihir, maka Anda harus berpikir bagaimana supaya watak sifat karakter Anda yang negatif tadi berubah menjadi positif. Itu rumusnya ada di sana. Ya. Dan jangan berpikir bahwasanya Anda terkena sihir. Misalkan Anda ini punya tetangga yang mengatakan tetangga saya ini melakukan sihir. Lek dipikir-pikir apa kepentingan tetangga Anda melakukan sihir itu. Misalkan saya punya tetangga di depan rumah saya tidak senang. Apakah saya akan melakukan sihir? Ya enggak gitu. Biasanya sihir itu dilakukan oleh orang-orang karena kebencian yang sangat mendalam. Ya, misalkan pasangan. Ya, oleh pasangannya. Itu biasanya seperti itu. Rekan bisnis. Kalau tetangga kayaknya jarang. Malah bisa keluarga sendiri rebutan warisan. Ya bisa jadi. Kalau tetangganya saya rasa jarang. Ya ada tapi jarang. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.